Banyak HP baru. Di tahun 2025 ini, berbagai brand telah merilis smartphone terbaru dengan harga yang tetap ramah di kantong, tapi performanya nggak bisa diremehkan. Mulai dari desain kekinian, layar jernih, hingga chipset bertenaga, semuanya hadir untuk memenuhi kebutuhan kalian, baik untuk gaming, fotografi, maupun produktivitas sehari-hari. Nah, biar kalian nggak bingung memilih, kami sudah merangkum daftar HP dengan spesifikasi gahar dan harga bersahabat, spesial buat kalian di bulan Maret ini. Dari baterai tahan lama, kamera jernih, hingga performa ngebut, semuanya ada di sini. Buat teman-teman yang sedang mencari atau ingin mengganti HP baru dengan budget 1-2 jutaan, kami punya rekomendasi terbaik untuk kalian. Cukup klik link di pojok kiri bawah, dan kalian akan langsung diarahkan ke toko oren. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik melalui link kami. Cek sekarang. Yang pertama ada Infinix Note 50 Pro. Infinix Note 50 dan Infinix Note 50 Pro resmi diumumkan secara global. Indonesia dipilih menjadi negara pertama yang merilisnya. Baik Infinix Note 50 maupun Note 50 Pro dibalut dengan desain premium layaknya HP flagship. Bodinya dibuat dari bahan metal armory alloy yang kokoh namun tetap ringan. Note 50 Pro menjalankan sistem operasi Android 14 dengan antarmuka Infinix XOS 14. Fitur-fitur AI turut pula disematkan, mulai dari Writer Assist, Wallpaper Generator, Picture Perfect, hingga terintegrasi dengan DeepSeek. Spesifikasi yang dibawa Infinix Note 50 dan Note 50 Pro tidak kalah menarik di kelasnya. Infinix Note 50 Pro hadir dengan layar AMOLED 6,78 inci yang memukau, refresh rate 144 Hz yang responsif, dan resolusi 1080x2460 piksel yang tajam. Di balik layarnya, tertanam prosesor MediaTek Helio G100 Ultimate Octa-core yang bertenaga, dipadukan dengan GPU Mali G77 MC9 untuk performa grafis yang memukau. Note 50 Pro menawarkan RAM 8GB LPDDR4X yang dapat diperluas hingga 16GB dengan extended RAM, memastikan multitasking yang lancar dan performa aplikasi yang optimal. Penyimpanan internal 256GB memberikan ruang yang lapang untuk menyimpan berbagai file dan aplikasi. Di sektor fotografi, Note 50 Pro dipersenjatai dengan kamera utama 50MP wide, dengan aperture f1.6, OIS, dan PAF, menjanjikan hasil foto yang tajam dan detail. Kamera ultrawide 8MP dengan aperture f2.2 dan 112 derajat FOV memungkinkan pengambilan gambar dengan sudut pandang yang lebih luas. Baterai berkapasitas 5200 mAh dengan teknologi 90W fast charging dan 30W wireless MagCharge, memastikan daya tahan yang lama dan pengisian daya yang cepat. Infinix menyertakan dual speaker yang didesain khusus oleh JBL menghadirkan suara stereo yang lebih kaya, bass yang lebih dalam, dan treble yang lebih jernih. Tak ketinggalan Bioactive Halo Eye Lighting, merupakan sistem pencahayaan pintar ini menyesuaikan warna LED secara otomatis, berdasarkan notifikasi, kondisi pencahayaan sekitar, dan aktivitas pengguna. Dilengkapi dengan pemantauan biometrik, Note 50 Pro mampu melacak detak jantung, mendeteksi tingkat stres, dan menyesuaikan pencahayaan agar nyaman untuk mata, memberikan pengalaman penggunaan yang lebih personal dan intuitif. Harga Infinix Note 50 standar dan versi Pro. Untuk yang versi standar dibanderol dengan harga-harga 8256GB Rp2.899.000 dan versi Pro 8256GB Rp3.199.000. Selanjutnya ada Tecno Spark 30 Pro. Tecno Spark 30 Pro hadir dengan desain yang cukup stylish dan modern. Ponsel ini tersedia dalam beberapa varian warna yang menarik, termasuk Obsidian Edge warna hitam yang elegan dengan finishing glossy yang memberikan kesan premium. Edisi spesial Transformers, kolaborasi dengan franchise Transformers. Varian ini hadir dengan tema Optimus Prime, menampilkan kombinasi warna merah, biru, dan silver yang unik. Bagian belakang perangkat menggunakan material polikarbonat dengan finishing mengkilap yang memberikan tampilan premium.
Modul kamera belakangnya dirancang dengan gaya yang kekinian, menampilkan susunan lensa yang rapi di dalam bingkai berbentuk persegi panjang. Salah satu keunggulan utama Technospark 30 Pro adalah layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, 1080x2436 piksel. Layar ini memiliki refresh rate 120 Hz, yang memberikan pengalaman scrolling dan animasi yang lebih mulus dibandingkan layar 60 Hz biasa. Fitur menarik lainnya adalah tingkat kecerahan puncak hingga 1700 nits, yang memungkinkan layar tetap terlihat jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung. Dengan kualitas warna yang tajam dan kontras tinggi, Technospark 30 Pro sangat cocok untuk menonton video, bermain game, atau sekadar browsing media sosial. Di sektor performa, Technospark 30 Pro menggunakan chipset MediaTek Helio G100 dengan fabrikasi 6 nm. Chipset ini dirancang untuk memberikan kinerja yang lancar dalam penggunaan sehari-hari, baik untuk multitasking, bermain game ringan hingga menengah, maupun aktivitas produktivitas lainnya. Tekno mengklaim bahwa perangkat ini bebas lag hingga pemakaian selama 5 tahun, yang berarti optimisasi software dan hardware pada perangkat ini cukup baik untuk memastikan pengalaman pengguna tetap mulus dalam jangka panjang. Ponsel ini hadir dengan RAM 8GB, yang masih dapat diperluas dengan fitur RAM virtual hingga 16GB. Untuk penyimpanan internal, tersedia dua varian 128GB dan 256GB. Poco X7 Pro hadir sebagai penerus Poco X6 Pro dengan berbagai pembaruan yang menarik, dirancang untuk memenuhi ekspektasi para penggemar gadget. Kesan pertama saat membuka kotak Poco X7 Pro adalah desain khas Poco yang minimalis namun menarik. Kotak berwarna hitam dengan tulisan kuning mencolok menyembunyikan box kuning tambahan yang berisi aksesori seperti SIM ejector dan kabel charger tipe A ke tipe C. Vegan leather untuk varian kuning, dengan tombol power dan ring kamera berwarna kuning yang memberikan kesan eksklusif. Polikarbonat untuk varian hitam dan hijau, yang tetap terasa premium. Poco X7 Pro mengusung layar 6,67 inci dengan refresh rate tinggi, dilindungi Gorilla Glass 7i. Layar ini memberikan pengalaman visual yang tajam berkat touch sampling 480 Hz dan instant touch, hingga 2560 Hz. Sangat cocok untuk gaming atau multimedia. Ditenagai chipset Dimensity 8400 Ultra dengan struktur all-bicore, Poco X7 Pro menawarkan performa yang stabil dan cepat, terutama untuk game berat. Chipset ini dirancang untuk mengatasi tantangan performa, berbeda dari chipset kelas menengah lain yang mengandalkan kombinasi efisiensi dan performa. Baterai 6000 mAh pada Poco X7 Pro menjanjikan daya tahan yang mengesankan, dilengkapi pengisian cepat 90W untuk kenyamanan pengguna. Dengan ini, durasi penggunaan meningkat signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Sektor kamera Poco X7 Pro juga mengalami peningkatan. Lensa utama 50MP menghasilkan foto detail dan tajam. Lensa ultrawide 8MP melengkapi kebutuhan fotografi lanskap. Kamera selfie 20MP memberikan hasil potret berkualitas tinggi. Meski lensa makro mengalami sedikit penurunan spesifikasi, keseluruhan kualitas fotografi tetap memuaskan. Fitur AI di kamera memungkinkan penghapusan objek, penerjemahan bahasa, hingga pengeditan otomatis, menjadikan pengalaman fotografi lebih mudah dan menyenangkan. Poco X7 Pro dilengkapi fitur AI Subtitle untuk transkrip real-time saat menonton video atau mengikuti rapat online. Perekaman video mendukung resolusi hingga 4K 60 fps dengan kemampuan berpindah lensa secara mulus. Performa gaming yang stabil. Dalam pengujian gaming, Poco X7 Pro mampu menjalankan game seperti Genshin Impact dengan pengaturan menengah hingga tinggi. Meskipun ada sedikit penurunan FPS saat memainkan game berat, performa keseluruhan tetap memadai. Selanjutnya ada Xiaomi 15. Xiaomi resmi merilis Xiaomi 15 di Cina, yang menjadi ponsel pertama dengan chipset Snapdragon 8 Elite. Perangkat ini hadir dengan sejumlah peningkatan menarik dibanding pendahulunya, Xiaomi 14. Xiaomi 15 dibekali layar 6,36 inci dengan panel LTPO M9 OLED beresolusi 15K yang mendukung refresh rate variabel dari 1
hingga 120 Hz. Layar ini memiliki kecerahan puncak 3200 nit dan bezel tipis, hanya 1,38 mm. Bodi perangkat ini terbuat dari aluminium berkualitas pesawat dengan ketebalan 8,08 mm dan lebar 71,2 mm, membuatnya nyaman digunakan dengan satu tangan. Didukung oleh RAM LPDDR5X hingga 16 GB, Xiaomi 15 juga dilengkapi sistem pendingin, pompa dingin, berbentuk sayap dengan desain pemisahan vapor liquid dan struktur sirkulasi satu arah, yang mampu meningkatkan performa hingga 3 kali lipat dibandingkan pendinginan VC tradisional. Ponsel ini memiliki 3 kamera belakang dengan sensor utama 50 MP berukuran 1131 inci, aperture f1.62, kamera ultrawide 50 MP, dan kamera telefoto 50 MP dengan zoom 26x. Ketiga kamera ini menggunakan lensa Leica Summilux dan didukung oleh platform fotografi komputasi Xiaomi AISP20. Di bagian depan, terdapat kamera 32 MP yang mendukung perekaman video 4K pada 60 fps. Ditenagai oleh baterai 5400 mAh, Xiaomi 15 mampu diisi penuh dalam waktu 31 menit dengan pengisian daya kabel 90W, serta mendukung pengisian nirkabel 50W dan magnetik 30W. Meskipun kapasitas baterainya meningkat 790 mAh dibandingkan generasi sebelumnya, ukuran baterai tetap kompak. Xiaomi 15 hadir dengan berbagai pilihan warna, termasuk black, white, Asakusa green, lilac, dan bright silver. Tersedia pula Xiaomi 15 Diamond Limited Edition dengan tampilan mewah dalam warna putih gletser, abu-abu gajah, dan oranye, yang dihiasi bingkai berlian dan tekstur kulit buaya di bagian belakang. Xiaomi 15 menawarkan spesifikasi unggul dengan desain dan fitur premium, menjadikannya salah satu ponsel flagship paling canggih di pasaran saat ini. Selanjutnya ada Redmi Note 14 Pro 5G. Redmi Note 14 Pro 5G adalah salah satu smartphone terbaru dari Xiaomi yang menawarkan berbagai peningkatan signifikan dibandingkan pendahulunya. Dengan desain elegan, performa tangguh, dan fitur-fitur canggih, perangkat ini menjadi pilihan menarik di segmen kelas menengah. Redmi Note 14 Pro 5G hadir dengan desain modern dan premium. Bagian belakangnya terbuat dari bahan plastik atau eco leather, sementara bagian depan dilindungi oleh Gorilla Glass Victus 2. Perangkat ini juga memiliki sertifikasi IP68, yang berarti tahan terhadap debu dan air. Layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 15K dan refresh rate 120 Hz memberikan tampilan yang tajam dan responsif. Dukungan untuk Dolby Vision dan HDR10+ memastikan pengalaman menonton yang lebih hidup, dengan tingkat kecerahan hingga 3000 nits yang tetap jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra, Redmi Note 14 Pro 5G menawarkan performa yang mumpuni untuk multitasking dan gaming. Pilihan RAM hingga 12GB dan penyimpanan internal hingga 512GB memastikan ruang yang cukup untuk aplikasi dan file. Skor Antutu mencapai 622.000. Menunjukkan kemampuannya dalam menangani game berat seperti PUBG Mobile dan Genshin Impact dengan pengaturan grafis tinggi tanpa kendala. Untuk konektivitas, perangkat ini mendukung jaringan 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, dan memiliki port inframerah yang memungkinkan kontrol perangkat elektronik lain. Pemindai sidik jari optik di bawah layar menambah keamanan dan kemudahan akses. Salah satu fitur unggulan adalah sistem kamera AI200 MP yang mampu menghasilkan foto dengan detail tinggi. Kamera depan 20 MP juga memastikan hasil selfie yang memuaskan. Namun, ada beberapa catatan mengenai performa kamera di kondisi cahaya rendah yang kurang optimal dan keterbatasan perekaman video yang hanya mendukung 1080p pada 30 fps tanpa opsi 4K. Dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5110 mAh, Redmi Note 14 Pro 5G menawarkan daya tahan yang solid untuk penggunaan sehari-hari. Namun, kecepatan pengisian daya hanya mendukung hingga 45W, yang merupakan penurunan dari generasi sebelumnya yang mendukung hingga 67W. Selanjutnya ada Realme 12 Plus. Realme 12 Plus 5G adalah salah satu ponsel terbaru yang diluncurkan oleh Realme,
menawarkan berbagai fitur unggulan dengan harga yang kompetitif. Dengan desain premium, performa handal, dan sistem kamera yang mumpuni, perangkat ini menjadi pilihan menarik di segmen menengah. Realme 12 Plus 5G hadir dengan desain yang terinspirasi dari jam tangan mewah, memberikan kesan elegan dan premium. Bagian belakang perangkat menggunakan material polimer silikon yang menyerupai kulit ramah lingkungan, sementara bagian depan dilapisi kaca dan frame terbuat dari plastik. Desain ini memberikan tampilan yang mewah dan nyaman saat digenggam. Layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD 1080x 2400 pixel menawarkan tampilan yang tajam dan warna yang kaya. Dengan refresh rate 120 Hz dan tingkat kecerahan puncak hingga 2000 nits, layar ini memastikan pengalaman visual yang mulus dan jelas, bahkan di bawah sinar matahari langsung. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7050 yang dipadukan dengan RAM hingga 12 GB, Realme 12 Plus 5G menawarkan performa yang tangguh untuk multitasking dan menjalankan aplikasi berat. Penyimpanan internal tersedia dalam opsi 256 GB dan 512 GB, memberikan ruang yang luas untuk menyimpan berbagai file dan aplikasi. Baterai berkapasitas 5000 mAh memastikan daya tahan yang lama untuk penggunaan sehari-hari. Dukungan pengisian cepat 67W memungkinkan pengisian daya hingga 50% hanya dalam waktu sekitar 19 menit, sehingga Anda dapat kembali menggunakan perangkat dengan cepat. Salah satu keunggulan utama Realme 12 Plus 5G adalah sistem kameranya. Kamera utama 50 MP dengan sensor Sony LYT600 dan dukungan OIS, Optical Image Stabilization, menghasilkan foto dengan detail yang tajam dan warna yang akurat. Selain itu, terdapat kamera ultrawide 8 MP dengan sudut pandang 112 derajat untuk memotret area yang lebih luas, serta kamera makro 2 MP untuk fotografi jarak dekat. Kamera depan 16 MP juga mampu menghasilkan foto selfie yang jernih dan detail. Samsung kembali meramaikan pasar smartphone kelas menengah dengan Galaxy A56 5G yang diprediksi rilis pada Maret 2025. Hype-nya udah mulai terasa, dan bocoran spesifikasi serta harga makin bikin penasaran. Tapi, apakah HP ini benar-benar layak dibeli, atau cuma sekadar upgrade kecil dari pendahulunya? Mari kita bahas lebih dalam. Desain dan layar, makin premium dan kekinian. Dari segi desain, Galaxy A56 5G mengalami perubahan menarik. Kali ini, Samsung dikabarkan akan mengusung frame flat yang memberikan kesan lebih premium. Modul kamera juga tampil beda dengan desain oval yang terlihat lebih modern. Layarnya, Samsung diprediksi bakal makin nekat bikin bezel lebih tipis. Ini artinya, pengalaman menonton dan bermain game bakal lebih imersif. Kalau kamu suka binge watching Netflix atau scrolling media sosial berjam-jam, Galaxy A56 bisa jadi pilihan yang menggoda. Performa, apakah lebih ngebut? Di sektor dapur pacu, Galaxy A56 5G dikabarkan bakal pakai chipset Exynos 1580, yang tentunya lebih bertenaga dibanding Exynos 1480 di Galaxy A55. Harapannya, performa makin smooth buat multitasking dan gaming ringan. Tapi, apakah performanya bisa bersaing dengan chipset Snapdragon di harga yang sama? Ini masih jadi tanda tanya besar. Satu hal yang menarik, HP ini diprediksi mendukung fast charging 45W. Artinya, kamu nggak perlu lama-lama nunggu HP terisi daya. Ini bisa jadi nilai plus buat kamu yang sering bepergian dan butuh HP dengan pengisian daya cepat. Kamera, upgrade yang signifikan? Buat yang doyan foto-foto, Galaxy A56 5G diharapkan membawa peningkatan di sektor kamera. Dengan modul kamera berbentuk oval yang lebih fresh, ada kemungkinan peningkatan sensor dan fitur AI untuk hasil foto yang lebih tajam dan detail. Tapi, apakah cukup bersaing dengan HP lain di kelasnya seperti seri Redmi atau Realme? Kita masih harus menunggu uji coba langsung. Harga, makin mahal, makin worth it? Harga selalu jadi faktor penentu. Menurut GSM Arena, harga Galaxy A56 5G di Inggris diperkirakan mulai dari £439 atau sekitar 8,9 jutaan rupiah.
Ini cukup tinggi dibanding pendahulunya, yang masih berkisar di Rp5 sampai 6 jutaan di Indonesia. Pertanyaannya, apakah harga yang lebih mahal ini sepadan dengan upgrade yang diberikan? Buat yang pengen desain lebih premium, performa lebih oke, dan fast charging, mungkin HP ini layak dipertimbangkan. Tapi kalau kamu cari value terbaik, mungkin lebih baik tunggu promo atau mempertimbangkan opsi lain di harga yang sama. Kesimpulan, beli atau skip? Samsung Galaxy A56 5G jelas membawa beberapa peningkatan menarik. Desainnya lebih premium, chipset lebih kencang, dan ada fitur fast charging yang bikin hidup lebih praktis. Tapi, apakah ini upgrade yang benar-benar wajib? Itu tergantung kebutuhan kamu. Kalau kamu pengguna Galaxy A54 atau A55 dan masih puas dengan performanya, mungkin nggak perlu buru-buru upgrade. Tapi kalau kamu lagi nyari HP baru dengan desain lebih fresh dan performa lebih baik, Galaxy A56 bisa masuk ke wishlist kamu. Jadi, menurut kamu, worth it atau enggak? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.